Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Yakobus bab 2 ayat 21. Ketaatan baru disebut sebagai ketaatan sampai hal itu diwujudkan dalam sebuah tindakan nyata. Tidak cukup hanya melalui perkataan dan pikiran saja. Yakobus menegaskan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus bab 2 ayat 17. Abraham kembali dijadikan contoh sebagai figur orang yang benar-benar hidup dalam ketaatan. Abraham tidak hanya taat dan percaya secara pikiran dan kemauan, tetapi ia juga mempraktekkannya, dan karena ketaatannya itu, kehidupan Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Rasul Paulus dalam 2 Korintus bab 9 ayat 13 mengatakan, "Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang." Ketika ketaatan seseorang diwujudkan melalui tindakan nyata, hal ini dapat dilihat dan dirasakan oleh orang lain, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan orang tersebut. Ketaatan yang diwujudkan dalam tindakan nyata akan memiliki kekuatan dan berdampak kuat untuk membawa orang lain kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang taat? Kita harus mempertajam pendengaran kita dan melatih diri kita untuk banyak mendengar. Seperti yang tertulis di Yesaya bab 50 ayat 4b, katanya, "Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid." Kita tidak mungkin menjadi orang yang taat jika kita tidak belajar untuk mendengar. Ketika kita mendengar firman Tuhan, mulailah tumbuh iman di hati kita, dan kemudian kita melangkah dalam ketaatan. Tapi masih banyak di antara kita yang tidak sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan. Datang ke gereja bukan karena taat, tapi karena sungkan, diteleponi terus oleh gembala sidangnya, dan sebagainya. Ingat, ketaatan itu harus jelas. Mulai mendengar terlebih dahulu, sehingga kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Lalu kita bertindak dengan iman. Itulah sebabnya firman Tuhan berkali-kali menasihatkan, sebagaimana disampaikan kepada ketujuh sidang jemaat di kitab Wahyu bab 2 ayat 7. "Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh." Ketaatan tanpa disertai tindakan nyata sama dengan ketidaktaatan.